Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perubahan di atas konsekuensi pergantian eksekutif dan subseksi. Next, moderator. Untuk sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Dia Yuda Najib. Yang kedua ada Alfira Siva Putri. Yang ketiga ada Aulia Anggrani Putri. Dan yang terakhir ada Yosifa Safitri. Nah, untuk materi pertama itu adalah tentang apa konsekuensi dari subseksi. Nah, untuk materi ini kita ada dua studi kasus. Yang pertama itu studi Goldner tentang subseksi manajemen di dalam pabrik gipsum. Dan yang kedua itu ada studi Guest di pabrik mobil. Nah, manajer baru di pabrik gipsum ini di ruang kerjanya menggantikan seorang pemimpin yang sangat populer yang secara sosial merasa nyaman dengan tenaga kerjanya sampai menjadi longgar dan memanjakan tenaga kerjanya. Nah, produktivitas pabrik tersebut merosot. Itulah sebabnya manajer tersebut mengundurkan diri dan ada seorang manajer baru dari luar yang dibawa masuk. Nah, yang kedua itu ada kepala baru di pabrik mobil di ruang kerjanya, namanya Cole. Juga didatangkan dari luar untuk menangani situasi dengan kinerja pabrik tersebut yang rendah. Nah, anggota organisasi yang senang hati disingkirkan darinya, dan Cole selanjutnya menggalang dukungan dari mereka melalui gaya manajemen partisipatif. Kelemahannya dalam menegakkan peraturan perusahaan yang tidak populer dan sikapnya yang mudah didekati, sehingga moral pekerja dan produktivitasnya meningkat. Nah, kedua studi kasus ini yang masing-masing menjadi titik data dalam studi statistik tentang efek suksesi manajerial, menggambarkan hasil kontras mereka betapa sulitnya untuk sampai pada kesimpulan umum. Atau dengan kata lain, jika seorang peneliti ingin mengembangkan kesimpulan umum tentang efek suksesi eksekutif, model prediktif mau tidak mau harus mencakup serangkaian faktor. Nah, variasi gagasan Gordon dan Rosen yang agak lebih formal menunjukkan pemikiran kita tentang seorang yang tidak dapat membuat prediksi yang meyakinkan tentang efek subseksi tanpa mempertimbangkan faktor-faktor pemicu subseksi, proses subseksi, dan karakteristik penerus. Selain itu, peristiwa dan tindakan mereka juga mengikuti suksesi yang saling mempengaruhi. Ini termasuk dalam perilaku pemimpin baru, perubahan organisasi, kinerja organisasi, dan reaksi pemangku kepentingan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alfi. Pada Alfi, disilahkan. Baiklah, terima kasih kesempatannya, moderator. Baiklah, saya Alfira Siva Putri akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang perilaku eksekutif baru dan juga perubahan organisasi. Nah, eksekutif baru menghadapi dilema sulit yang memperumit kemampuan sarjana untuk memprediksi perilaku pemimpin dan juga aktivitas organisasi pada masa awal jabatan. Nah, di satu sisi, eksekutif baru itu seringkali kekurangan informasi untuk membuat keputusan yang bijaksana. Dan di lain sisi, dia berada di bawah tekanan besar untuk menunjukkan kelayakan pekerjaan dan juga kemanjuran manajerialnya, pada umumnya membutuhkan beberapa dari tindakan dini. Bitburg 1973 mengusulkan bahwa manajer baru menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengembangkan kontak dan juga mengumpulkan informasi atau penghubung dalam peran memantau daripada dalam pengambilan keputusan strategis substantif. Selanjutnya, hubungan yang konstruktif dan juga mendukung dengan anggota tim manajemen dan dewan mungkin merupakan faktor terpenting untuk bertahan dalam 2 atau hingga 3 tahun pertama dalam posisi eksekutif baru. Namun, secara umum tingkat korban atau kegagalan di kalangan eksekutif baru itu tuh relatif besar. Dan juga para eksekutif baru umumnya tidak memiliki kekuasaan sebanyak eksekutif yang lebih mapan. Jika eksekutif baru rentan dan berada di bawah tekanan untuk menunjukkan kemanjurannya, mereka tidak bisa hanya terlibat dalam pembelajaran dan juga dalam membangun hubungan. Mereka harus terlibat dalam beberapa tindakan substantif. Next. Selanjutnya ada mandat masuk.
Nah, sebagian besar eksekutif baru memiliki mandat, meskipun implisit, yang berasal dari kinerja dan juga prospek organisasi saat ini, serta ekspektasi dewan. Eksekutif baru sering dipilih karena pengalaman dan juga kredensial mereka selaras dengan mandat. Dan dengan demikian, tindakan awal mereka juga cenderung atau harus sejajar dengan mandat tersebut. Sebagai indikasi yang lebih luas dari fenomena yang sama, para peneliti secara konsisten menemukan bahwa eksekutif baru ini yang dibawa dari luar membuat lebih banyak perubahan dalam strategi dan juga penempatan staf daripada yang dilakukan dari dalam atau internal. Nah, juga berdasarkan diskusi di awal bab ini, mungkin berharap bahwa penerus dari luar hanyalah satu indikator Gestalt atau kinerja yang buruk atau perubahan lingkungan, keinginan dewan untuk memutuskan hubungan dengan masa lalu dan juga mandat untuk perubahan yang besar. Selanjutnya ada tentang prospek kelangsungan hidup eksekutif. Para eksekutif sangat disarankan untuk memahami dan juga mematuhi mandat awal mereka, seperti yang diilustrasikan dalam sebuah anomali yang tampak dalam studi Gabarros 1987. Bertentangan dengan hampir semua penelitian lain tentang topik tersebut, Gabaro ini menemukan bahwa beberapa eksekutif baru dari luar industri yang termasuk dalam sampelnya membuat lebih sedikit perubahan organisasi dalam 3 tahun pertama mereka daripada orang dalam atau internal. Nah, seseorang meningkatkan kemungkinan kegagalan mereka atau pemecatan karena 3 alasan. Alasan yang pertama yaitu eksekutif mungkin bertindak di luar jangkauan repertoar utamanya dengan relatif tidak adanya pengalaman dan juga wawasan mereka, dan salah penilaian dan juga salah langkah dapat terjadi. Yang kedua, biaya membuat keputusan pemilihan CEO yang buruk cenderung lebih rendah ketika keputusan yang buruk ditemukan lebih awal. Dan yang terakhir, ketika tindakan CEO baru tidak konsisten dengan apa yang diinginkan dewan, atau jika seorang eksekutif mengambil arah selain dari yang diharapkan dewan, kesalahan langkah sekecil apapun akan menimbulkan lebih banyak cemoohan dan juga pembalasan daripada kesalahan serupa dalam arah yang telah disepakati. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya Audi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia. Kepada Aulia, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Aulia Anggreni akan menjelaskan tentang implikasi terhadap kinerja organisasi. Jadi, apakah suksesi eksekutif itu membantu atau merusak kinerja organisasi? Jadi, ini tuh tidak ada jawaban yang umum untuk pertanyaan ini. Jika suksesi jelas bermanfaat, itu akan terjadi dengan cepat diketahui dan organisasi akan mulai mengganti eksekutif mereka setiap minggunya. Jika suksesi benar-benar berbahaya, hal itu juga akan segera terlihat dan organisasi akan mulai menempatkan orang berusia 25 tahun yang sehat di jabatan puncak dan melakukan segala kemungkinan untuk memperpanjang hidup dan hubungan mereka dengan organisasi, termasuk menghilangkan kebijakan pensiun wajib bagi mereka. Selanjutnya itu ada studi tim olahraga. Jadi penelitian sampai sampel besar tentang implikasi kinerja suksesi dimulai dengan serangkaian penelitian tentang tim olahraga. Jenis organisasi ini walaupun mungkin hanya sedikit seperti organisasi lain, memberi para peneliti keuntungan penting dari prosedur pengambilan sampel yang terkontrol dengan baik dan ukuran kinerja yang paling menarik dan tak terbantahkan. Jadi contoh dari penelitian di sini dari Grasky pada tahun 1963 meluncurkan aliran ini dengan bukti dari 16 tim bisbol selama periode 20 tahun. Dia menemukan bahwa tingkat suksesi administratif atau manajer lapangan dan tingkat efektivitas organisasi berkorelasi negatif. Alih-alih menyalahkan arah kausal satu arah, Grasky menyimpulkan bahwa lingkaran setan itu beroperasi. Jadi tim yang berkinerja buruk cenderung mengganti manajer mereka dan manajer baru mengganggu moral tim dan struktur sosial sehingga semakin merusak kinerja. Grasky lebih lanjut menegaskan bahwa teori lingkaran setan efek berbahaya dari suksesi telah menang atas teori akal sehat bahwa suksesi itu membawa peningkatan kinerja. Selanjutnya, studi tim olahraga lain itu Gamson dan Scotch pada tahun 1964 menganalisis ulang data Grasky dan menyimpulkan bahwa itu bukan teori lingkaran setan, melainkan teori ritual kambing hitam tidak ada efek yang didukung. Mereka berpendapat bahwa manajer lapangan bisbol sering diganti selama kemerosotan sementara
Kinerja kemudian meningkat, tetapi bukan karena manajer dan perbaikan tidak berkelanjutan. Gamson dan Scott mengingatkan kita akan dua hal. Pertama, suksesi terjadi secara tidak proporsional meski tidak eksklusif dalam situasi kinerja rendah. Bahkan beberapa kepergian sukarela merupakan tindakan melarikan diri, kelelahan, atau antisipasi pemecatan karena kinerja yang buruk. Kedua, organisasi yang berkinerja sangat buruk dalam satu periode kemungkinan besar akan berkinerja relatif buruk pada periode berikutnya, tetapi secara rata-rata akan sedikit meningkat karena regresi ke rata-rata. Yang selanjutnya itu tergantung pada konteks suksesi. Saat peraturan berubah, saat lingkungan berubah, saat strategi baru yang besar harus dikembangkan dan diterapkan. Ini adalah kondisi di mana efek suksesi mungkin sangat besar. Di sini kita akan mengkaji proyek yang berfokus pada 3 konteks khusus, yaitu perusahaan muda, situasi turnaround, dan turbulensi lingkungan. Selanjutnya itu ada reaksi pemegang saham. Dengan asumsi bahwa peristiwa suksesi eksekutif dapat mengandung informasi sinyal penting, peneliti telah mengeksplorasi reaksi pemegang saham. Hal ini menghasilkan literatur yang cukup besar yang dapat dicirikan sebagai tidak konsisten, baik dalam desain penelitian atau ukuran spesifikasi model dan hasilnya. Salah satu hambatan utama untuk menafsirkan studi ini adalah bahwa studi tersebut sering memasukkan peristiwa suksesi yang rutin dan diantisipasi sepenuhnya oleh investor. Dengan demikian, mereka tidak menimbulkan reaksi pasar tertentu ketika suksesi diumumkan atau dilaksanakan. Mungkin hanya kematian CEO yang tak terduga yang memenuhi persyaratan tes studi peristiwa. Studi semacam itu menemukan rata-rata tidak ada reaksi pasar saham. Ini dikemukakan oleh Johnson et al. Pada tahun 1985. Namun penelitian terbaru yaitu Hudson, Malatesta, dan Parino tahun 2004 menyimpulkan bahwa komposisi dewan, kepemilikan saham institusional, tekanan pengambil alihan, dan CEO luar sangat mempengaruhi reaksi investor. Namun, hanya kepemilikan institusional yang memiliki implikasi penting untuk pengoperasian ROE. Hasil yang berbeda ini adalah mikrokosmos dari berbagai hasil di seluruh aliran penelitian ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Aulia. Untuk materi selanjutnya disilakan kepada Yusufa. Baik, terima kasih kepada moderator. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang keputaran eksekutif di luar CEO. Seperti yang kita ketahui bahwa pergantian CEO itu paling banyak dikarenakan adanya kinerja organisasi yang diakibat oleh CEO itu kurang baik. Di mana ada penelitian bahwa para penulis juga mencoba untuk menentukan apakah eksekutif yang tadi keluar itu mengambil pekerjaan di tempat lain. Dari hasil studi tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka yang berusia di bawah 60 tahun menemukan bahwa sekitar 27% bekerja di tempat lain. Di antara mereka berusia di bawah 50 tahun, mereka menemukan sekitar 42% bekerja di tempat lain. Di mana di penelitian Wagner, Prever, dan O'Reilly menemukan dalam sampel 31 perusahaan bahwa korelasi antara proporsi kelompok manajemen puncak keluar dan profil perusahaan relatif terhadap industri. Oke, berikutnya itu ada mengenai penelitian yang dilakukan oleh Levy dan Hadlock, yaitu mempelajari perpindahan manajerial dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Di sini mengembangkan tentang studi yang dirancang untuk menentukan apakah harga saham yang lebih tinggi di perusahaan asli meningkatkan permintaan eksekutif di pasar tenaga kerja eksternal. Namun dari hasil penelitian itu tidak ada terbukti bahwa opsi atau saham terbatas berpengaruh pada retensi eksekutif. Namun peluang promosi di perusahaan asal tampaknya mempengaruhi retensi karena banyak dari exit atau dengan employment yang diamati adalah di antara para eksekutif yang baru saja dilewati untuk promosi. Berikutnya itu next mengenai kesimpulan yang sudah dua materi yang sudah saya sampaikan bahwa next operator itu ada perbedaan antara pergantian CEO dan pergantian eksekutif dan CEO. Yang pertama itu ada gelombang keluarnya eksekutif sering dipicu oleh sukses CEO dan setidaknya beberapa eksekutif yang meninggal menjadi CEO di perusahaan lain. Dengan demikian, perubahan pekerja untuk eksekutif dan CEO jelas dapat mengarah pada promosi. Yang kedua, itu adanya keluarnya eksekutif dan mempekerjakan kembali ketika posisi baru berada di bawah level CEO. Dan yang ketiga,
ukuran kinerja yang menangkap hasil yang terkait dengan tanggung jawab spesifikasi eksekutif mungkin merupakan penentu keluar yang lebih penting daripada ukuran yang sangat luas dari keseluruhan kinerja perusahaan. Next, operator. Berikutnya itu ada yang sebelumnya yang saya sudah singgung bahwa keluarnya CEO itu biasanya karena adanya kinerja keseluruhan tidak sepenuhnya ternyata menjadi sebuah alasan, di mana faktor lain seperti faktor faktor sosiopolitik dari efek dari modal sosial internal juga sebagai alasan kenapa CEO biasanya diganti. Di sini alasan kekuatan sosial internal seperti yang ditemukan Wagner, Prever, dan O'Reilly, demografi relasional dari kelompok manajemen puncak mempengaruhi pergantian eksekutif. Next, operator. Di sini kita melihat adanya berikut materi masalah menarik lainnya untuk suksesi, di mana Drazen dan Reu menanggapi suksesi di luar peran CEO, di mana studi mereka membandingkan dua dimensi eksekutif non-CEO dalam matriks 2x2, di mana di salah satu yang diberikan contoh ada CEO generalis di atas kekuasaan relatif terhadap RAL, dewan dan konsekuensi perubahan CEO disignifikan. Berikutnya di sel 2 dapat manajer divisi generalis di tingkat menengah. Di sini kinerja berarti tingkat divisi. Di sel 3 adalah manajer fungsional SPBU, dan berikutnya juga ada di sel 4 adalah petugas keuangan perusahaan spesialis. Untuk kelompok ini kuasa muncul dari kemampuan untuk mengandalkan kontingensi kritis dan evaluasi. Berikutnya materi terakhir yang saya akan sampaikan itu mengenai bukti penelitian yang sudah disampaikan oleh Drazen dan Rao. Mereka menunjukkan beberapa kesimpulan. Yang pertama itu kinerja SBU yang disesuaikan dengan industri berhubungan negatif dengan exit seperti masa kerja, interaksi masa kerja, dan kinerja. Tidak ada interaksi kinerja yang signifikan. Kekuatan manajer SBU mengurangi kemungkinan keluar. Maka ini mengilustrasikan pentingnya mempelajari sampel non-CEO dengan menggunakan model performance power succession yang cukup komprehensif. Berikut itulah pembahasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Siva untuk kesimpulan akan saya sampaikan sendiri. Dan kesimpulannya itu banyak pekerjaan telah mencoba untuk menguji hubungan antara pergantian CEO dan kinerja organisasi. Namun penelitian yang mengaitkan sukses CEO dan kinerja organisasi ini cenderung mengalami suatu fakta yang terhindarkan, yaitu kinerja organisasi adalah konsep yang sangat luas dan muncul dari antecedent yang sangat kompleks. Akibatnya sulit untuk secara ketat menghubungkan setiap antecedent organisasi tunggal dengan kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, pendekatan yang lebih bermanfaat adalah mempelajari hubungan antara suksesi eksekutif dan hasil organisasi yang lebih menengah, terutama hasil yang diprediksi teori akan menjadi lebih penting bagi kinerja organisasi. Nah, selanjutnya masalah penting yang harus diselesaikan dalam studi ini adalah untuk mengidentifikasi dan menangkap tanggung jawab sebenarnya dari para eksekutif yang dipelajari. Untuk posisi tertentu, masalah ini cukup mudah diatasi. Nah, ketika CEO baru menjabat, dia kurang lebih bertanggung jawab untuk menyusun TMT. Ini menunjukkan analisis tingkat kohorsi TMT dan implikasinya terhadap kinerja organisasi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom pertanyaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.